Example, seorang pasien ya, tuan H, usia katakanlah 50 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan hipertensi. Ya, pasien datang dengan keluhan kepala pusing, mual, ya, pusing juga seperti berputar-putar, ya, tekanan darah terakhir pada saat diperiksa misalnya 200 per 100, ya, sehingga pasien perlu dirawat. Oke, jadi sudah kebayang ya pasiennya mengalami gangguan kardiovaskular hypertension, ya. Nah, pagi ini kita perlu mengecek kondisi pasien, ya. Oke. Nggak ada tensinya. Kalau tensi udah bisa ya, nggak usah ya? Bisa. Bisa ya? Oke. Saya datang ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Hasan. Benar ya dengan Pak Hasan ya? Oke, coba Hasan ya. Pak Hasan, kenalkan saya Lagi Puji yang akan merawat Bapak pagi ini. Jadi bilangnya nurse, perawat, jangan suster. Itu bukan your professional title. Ya, nanti teman-teman kalau masih mahasiswa bilang, karena saya mahasiswa perawat ya, dari kampus mana, sedang praktek belajar merawat Bapak pagi ini ya. Oke, Pak Hasan bagaimana hari ini, pagi ini kabarnya? Masih pusing? Masih pusing. Oke, semalam bisa tidur? Tadi sudah sarapan? Udah habis nggak makannya? Nggak habis ya? Ya masih mual ya. Oke. Greeting, salam ya. Introduction, kalau memang belum kenal. Kalau udah kenal nggak apa-apa ya. Terus validasi dulu. Kita memang sudah punya niat ya mau melakukan pusing ya, sakit kepala misalnya. Baik, Hasan masih ada ini ya, keluar pusing, dan kemarin terakhir diperiksa tekanan darahnya masih cukup tinggi ya Bapak. Jadi rencana pagi ini kita mau periksa lagi ya tekanan darah Bapak, sekaligus juga mau periksa jantung Bapak ya. Jadi biar supaya mendapatkan data yang lebih lengkap ya, nanti kami koordinasi dengan dokter untuk menentukan treatment Bapak. Gimana Bapak? Setuju? Bapak siap? Sampaikan tindakannya apa, mau ngapain, tujuannya apa, dan terakhir inform concern. Bapak siap? Bapak setuju? Ya, concern dari pasien. Ya, baik Pak Hasan, kalau Pak Hasan oke, saya siapkan alatnya dulu, nanti saya kembali lagi. Ya, mungkin ada beberapa alat yang perlu disiapkan. Ya, siapkan, and then you'll come back. Tapi kalau misalnya sudah tidak ada, bisa langsung dilakukan. Ya, seperti itu ya. Pak Hasan, mohon maaf, ini saya perlu membuka baju Bapak ya. Saya tutup dulu ya. Jaga privasi pasien ya. Oh, ini pasiennya pemalu seperti ini. Hasan nggak apa ya, kita buka ya. Nah, jadi dia nggak semua ya. Mana teman-teman bisa lihat ya? Kalau duduk mau ya? Duduk dulu ya. Oke. Nah, pertama kali ada enggak scar? Apa itu scar? Bekas luka. Mungkin kalau beberapa pasien yang sudah lanjut ada open heart surgery misalnya. Karena kan kita mau fokus ke kardiovaskular ya. Dan salah satu treatment dari medical untuk masalah jantung adalah adanya open heart surgery. Ya, jadi bisa ada scar di sini ya. Deformitas itu artinya perubahan bentuk ya, atau ketidaksesuaian bentuk ya, deformity. Mungkin dada di sebelah sini lebih cembung ya, atau lebih cekung ya. So you have to make sure there's no deformity ya, and then the symmetry between right and left side of the chest. Nah, itu penting juga ya. Retraksi itu tarikan pada tulang iga. Jadi kalau pasien sesak itu seperti tertarik gitu ya, sampai tulang-tulang iganya itu menonjol. Itu namanya retraksi, terutama di bagian bawah dari sternum. Ya, ini tulang sternum adanya di sini di tengah-tengah. Ujung dari sternum namanya
Processus typhoideus PX. Ini penting nanti teman-teman kalau pasang NGT mengukur sulangnya itu ya dari telinga ujung hidung sampai ke PX ya. Processus typhoideus. Oke, bulging. Bulging, what is bulging? Seperti menonjol ya, ada tonjolan, ada semacam apa ya? Dia ada sesuatu yang menggelembung gitu ya, bulging itu. Ya, misalnya ada tonjolan di antara interkostal ya. Inspeksi konjungtiva, Hasan, maaf, coba lihat ke atas. Nah, ya, bagus, kanan dan kiri. Itu warnanya harus merah, ya, menunjukkan good perfusions, aliran darah yang bagus, ya, yang lancar. Tidak anemia, HB-nya bagus berarti, ya. Oke, warna kulit, ya, warna kulitnya it should be not bluish. Kalau warna kulit putih, apalagi sampai kebiruan, menandakan apa? Cyanosis ya, kurangnya perfusi, ya, atau menurunnya perfusi jaringan, ya. Oke, CRT, what is CRT? Capillary refill time, ya. Hasan, maaf, saya pinjam jarinya dulu, saya tekan, sebentar, terus lihat. Nah, warna di ujung kuku harus kembali kurang dari 3 detik. Itu menunjukkan aliran darah yang bagus sampai ke perifer, ya, sampai ke kapilari. Oke. Inspeksi adanya edema. Nah, ini juga penting. In some patients with heart disease, ya, especially with cardiovascular disease, ya, heart failure. Nah, tanda-tanda salah satu orang yang gagal jantung itu adalah adanya bengkak atau edema. Ya, lihat ada pembengkakan di tungkai biasanya. Tungkai ini yang ini. Ini yang paling sering bisa kelihatan. Maaf ya, Hasan. Nah, di sini nih tungkai. Ya. Ini tungkai. Oke, lihat ada bengkak atau tidak. Dan bengkaknya edema itu bisa dicek derajatnya, ya. Jadi kalau kita kelihatannya edema, kita tekan aja. Ya, dia balik lagi enggak? Ya. Ada cekungan enggak? Ya, ini enggak ada edema ya, enggak ada cekungan ya. Okay. And jugular vein. Hasan, maaf, agak tengok sana. Terus, nah, di jugular vein yang ini kelihatan ya? Ini saya tekan nih dari jantung. Tuh. Tapi dia tidak terjadi bendungan. Kelihatan di depan? Nih. Yang melintang. Saya tekan ya. Dari jantung, biar dia nggak balik ke jantung. Nah tuh, langsung gelembung kan? Ini jugular vein ya. Nih, biar dia nggak balik lagi ke jantung. Nah itu jugular vein. Kenapa ada bendungan? Karena saya tahan. Lihat dia nggak bisa balik ke jantung. Saya lepas, nah hilang ya. Nah ini, oke. Meremsan kan istighfar. Pasien-pasien dengan sakit jantung, Hasan saya periksa ya. Oke, ini boleh kita palpasi secara umum dulu ya. Sakit nggak Hasan? Enggak ya. Terus, nah jantung kita itu ujungnya atau disebut dengan apexnya, ujung yang paling bawah, apex itu posisinya kalau pada laki-laki terletak di sini, di clavicula, mid clavicula, interkostal kelima di sini. Nah ini kita raba. Kalau perempuan Sama kita sini. oh berarti di bawah payudara. Ya. Coba kamu raba sendiri. Ini dentuman paling terasa, ya kan? Nah, itu heart rate atau heartbeat pada posisi apex. Ya di mana? Di interkostal kelima kiri mid clavicula. Coba lihat di gambarnya. Ya. Mid clavicula, the fifth intercostal. Ya. Cara menentukan interkostal sekarang. Ya. Ini namanya sternum ya. Ini sternal clutch ya. Yang ini sternal clutch. Oke. Nah ini sternal clutch. Nah di sepanjang sternum ini kalau kita raba ada bagian yang paling menonjol. Nah ini. Coba raba punya masing-masing sternumnya. Ada yang paling menonjol.
itu disebut dengan Angel of Louis. Susah tau yang cewek nih. Sternum bagian Punya tengah. 2 gunung. Interkosta kedua. Ya. Oh iya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan boleh berdiri. Ya. Kasihan Nusani ya. Oke, yang paling atas itu kan tulang apa namanya? Clavicula. Di bawah clavicula persis, ya. Kalau kita lihat di gambar juga, ya. Itu adalah tulang costa, ya, ke-1 atau intercosta ke-1. Ya, intercosta ke-1. Kita raba lagi depannya, mungkin salah satu siapa? Ayo sini, saya yang sebelah kanan, satu sebelah kiri. Ini ya, untuk kondisi tertentu. Nah, ini kita bisa melakukan teknik perkusi, ya, untuk menentukan batas kiri jantung dari lateral ke medial, mulai dari selat 5, 3, 5, 4 dan 3 ya. Left border kardiak. Ya. Border kardiak, ini apa ya? Saya lupa. Dengar suaranya? Dengar. Kita auskultasi dulu kanan kiri. Perkusi. Beda nggak? Beda. Ya. Perhatikan, ini suara apa? Ayo, Timpani. di lambung. Resonan. Suara paru-paru resonan saat perkusi. Ya. Jadi perhatikan tekniknya. Interkosta ke-1 kanan, interkosta ke-1 kiri. Sampai cari suradanas ya. Ini masih resonan. Ya. Perhatikan sudah interkosta ke-3. Beda? Karena sudah ada organ jantung. Ya. Suara apa? Perhatikan. Beda? Beda. Ya. Tuh ya. Jadi menentukan perkusi, suara parunya resonan, suara jantungnya dalam. Ya, beda. Berarti ada organ jantung di sini ya. Oke, nah sekarang kita auskultasi. Untuk auskultasi teman-teman harus bisa menempatkan stethoscope on the right positions to get the best sounds ya. Sebenarnya kita naruh stethoscope dimanapun akan terdengar ya. Tapi for the technique ya, cardiovascular assessment technique, you need to place the stethoscope on the proper area ya. Yang pertama, ini area ya, bukan katup. Karena namanya sama, area aorta, area pulmonal, area tricuspid dan area mitral. Ya, bukan katup tapi area. Okay. So where do you put your stethoscope? Sebelah kanan. Namanya apa? Aortic area. Ya. Terus interkosta 1 kedua kiri namanya pulmonic area. Ya. Terus apa lagi? Yang tricuspid, interkosta keberapa itu? Tricuspid keempat, yang tricuspid keempat atau kelima ya, sorry, kelima ya. Kita ulang lagi ya. Interkosta ke-1, interkosta kedua kanan dekat dengan sternum disebut area aortik. Interkosta ke-1, interkosta kedua dekat dengan sternum sebelah kiri disebut dengan pulmonik. Lanjut, interkosta ketiga, keempat, kelima dekat dengan sternum disebut dengan tricuspid. Interkosta kelima tinggal kita tarik garisnya ya, di mid clavicula disebut dengan mitral, area mitral ya. Itu area tempat meletakkan stetoskop. Ada yang namanya Erb's point. Oke, coba ada Erb's point di situ. Erb's point itu adalah the best ya, atau the key
ya key point dari suara jantung yang paling pas terdengar untuk berbagai macam kondisi itu di Earth point ya. Okay, located at the third left ICS near the sternum, di interkosta ketiga. Ingat, Earth point itu suara representatif dari semua kelainan jantung di Earth point. Ya, jadi interkosta 1, kedua, ketiga, sebelah kiri dekat ke sternum. Sternum itu tulang yang bagian tengah. Ya, itu Earth point. Yang ada stetoskop mau nyoba boleh. Kita coba di aortic area. Pulmonik. Mitral. Nah, suaranya, suara normal apa tadi? S1 dan S2. Ya, di semua titik tersebut ya, it must be heard ya, S1 and S2 sounds. Hanya ada karakteristik yang khas ya, biasanya dua, tapi di area mitral dan tricuspid luk-dup, 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 S1, S2, tapi S2-nya terdengar lebih memanjang. Sementara tadi yang di atas S1 yang lebih memanjang, ya, karena perbedaan posisi atau titik dari auskultasinya, ya. It's difficult if you don't try to listen by yourself. Okay, so you have to demonstrate it, listen it on yourself, on your family later. Bahkan nanti kalau teman-teman mau dengar di YouTube bisa, tapi it's different taste between only just listening, only just listening or looking at from. We have this equipment. We know this to listen, yeah, the sounds of the lung, the sounds of the heart. But the most important thing is we know how to use it properly. Ya, kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Dan kita tahu suara apa yang mau kita dengar. And also we know how to interpret the finding. Paling tidak kita familiar atau recognize with the normal sounds. Jadi nanti seandainya kok bunyinya luk duk duk, luk duk duk, kita nggak tahu namanya, fine. Tapi paling nggak kita tahu itu nggak normal. Ya, mau namanya galop kek, mau namanya murmur kek, mau namanya S3, mungkin we don't really get it, but at least we notice this is abnormal because it has the other sounds, additional sounds. It should be S1 and S2, but we hear another sounds, ya, and then we can collaborate with the doctor then. Ya, karena biasanya bisa jadi ya kita sebagai perawat ya yang paling dekat dengan pasien 24 hours ya, and we find it compare with for example the doctor yang hanya mungkin sebentar, nggak sampai 5 menit ke pasien, and then we need collaborate ya based on the finding ya, seperti itu. Dingin saja. Mari ya, kita coba lanjut. Auskultasi sudah tadi ya di 4 area ya, di paru-parunya karena penyakit jantung ya. So crackles is abnormal lung sounds atau adventitious lung sound, suara tambahan suara nafas. Nanti belajar suara nafas normal ada lagi, vesikular, bronkovesikular ya, tracheal. Ada suara nafas abnormal ya, crackles, bronchi, wheezing ya.
Nah, crackles itu adalah the lump sound ya, resulted from the fluid accumulations ya, on the lung area. Jadi ada akumulasi cairan di paru-parunya yang diakibatkan oleh permasalahan di jantung. Contoh pada pasien gagal jantung. Ya, kita bisa lihat tadi edemanya aja sampai ke tungkai. Ya, apalagi yang paling dekat dengan jantung di paru-paru. Dan itu biasanya pasiennya sesak nafasnya. Bayangin ada cairan di paru-paru, ya. Karena memang biasanya chest assessment ini is not only focusing on the heart, but